Mobil ini selalu menjadi pilihan mobil pertama anak muda kebanyakan di Indonesia. Tapi kira-kira kenapa ya? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di setir kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini, di sebelah gue ada sebuah Honda. Ini adalah Honda HR-V. Lebih tepatnya ini adalah Honda HR-V SE. Dan pada video kali ini, gue akan ngasih tahu ke kalian nih, kenapa mobil ini masih relate di tahun 2025. Karena mobil ini kan pertama kali diluncurkan di tahun 2022 nih Sobat Setir. Jadi untuk Honda HR-V sendiri ini, dia udah 3 generasi. Yang pertama itu dengan kode GH, itu generasi pertama, kemudian lanjut lagi ke generasi kedua dengan kode RU, kemudian yang ini kode RV, dan dia pertama kali masuk di tahun 2022. Jadi sekarang 2025 kurang lebih umurnya udah 3 tahun semenjak peluncurannya, dan mobil ini tuh masih relate banget gitu Sobat Setir. Bisa kita lihat memang dari segi eksteriornya, dari segi interiornya, mobil ini tuh memiliki ciri khas yang Jepang banget. So langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depan. Dari segi eksterior, kelihatan kalau mobil ini tuh Jepang banget gayanya Sobat Setir. Jadi ya kita paham lah kenapa mobil ini masih relate di tahun 2025. Honda HR-V dari generasi pertama hingga generasi ketiga itu memang desainnya Jepang banget. Apalagi kan mobil ini secara desain dia global ya. Jadi mau yang di Eropa, mau yang di Jepang, mau yang di Asia Tenggara, di Indonesia, ya desainnya sama gitu. Kental banget ciri khas kejepangannya. Di bagian depan, kita mendapatkan grill dengan desain tarikan garis secara horizontal Sobat Setir. Memang ini bukan varian tertingginya, karena Honda HR-V itu varian tertingginya adalah HR-V RS alias dia yang turbo dengan grill mesh gitu di bagian depan. Tapi memang kalau kita lihat di jalanan, tipe SI ini paling rame Sobat Setir gitu. Nah, grillnya desainnya ini manis banget. Dia tuh sewarna dengan bodinya. Jadi dia ngikut warna bodinya Sobat Setir. Jepang banget lah, simple gitu desainnya. Untuk perlampuannya dia juga sudah full LED, baik lampu dekat, lampu jauh, dan lampu sennya, serta sennya dia juga udah running nih desainnya. Jadi kelihatan mewah gitu, seret. Kemudian kalau kita lihat dari bagian bumpernya juga dia tarikan garisnya itu menyatu semua dengan desainnya. Kelihatan simple banget, nice, cakep. Serta di sini juga ada gitu terbuka di bagian bawah, ini fungsinya untuk pendinginan. Seperti itu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di bagian kap mesinnya dia juga ada lekukan di sini. Jadi kelihatannya dia tuh kekar dan berotot gitu ya. Keren banget. Dan kekerenannya nggak hanya di bagian depan aja, karena di bagian samping itu juga nggak kalah keren. Ayo kita intip. Di bagian samping, dia juga kelihatan senada dengan desain depan maupun belakangnya Sobat Setir. Simple Jepang banget lah desainnya. Di sini ada aksen over fender plastik seperti ini berwarna hitam. Jadi dia belang gitu ya dengan warna body. Keren, kelihatan SUV crossover gitu desainnya jadinya. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian gagang pintu, dia juga udah keyless entry Sobat Setir. Jadi convenient banget. Nah, kalau kita geser ke bawah, oke, jadi untuk unit yang sedang kami review ini adalah HR-V SE yang menggunakan body kit. Makanya di bagian samping ini terdapat tambahan-tambahan body kit seperti ini ya. Di bagian depan juga ada tadi, di bagian belakang juga nanti ada gitu. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian belakang, ini adalah ciri khasnya HR-V. HR-V dari generasi kedua atau generasi ke-1 juga ya. Tapi yang paling kelihatan sih generasi kedua itu menggunakan gagang pintu yang seamless. Jadi desainnya tuh ngumpet gitu. Dia ada di bagian sini. Makanya kalau dari samping kelihatannya dia kayak 2 pintu gitu ya. Padahal nggak, sebenarnya ada pintu lagi. Tuh. Dan kalau kita turun ke bagian velg, velgnya dia warnanya abu-abu. Kemudian ini menggunakan ring 18 dibalut dengan ban Bridgestone berukuran 225/50 ring 18. Ini bannya menggunakan Alenza. Nice. Oke, kalau gitu kita move ke bagian belakang. Bergeser ke bagian belakang, ini juga menjadi salah satu alasannya kenapa mobil ini masih relate banget di tahun 2025. Karena desain eksterior belakangnya ini ganteng banget, dan yang ngasih bold statement itu adalah di bagian perlampuannya. Di bagian atas mikanya berwarna merah, sedangkan setengah ke bawah itu bening Sobat Setir. Dan dia nyambung ya modelnya. Serta untuk perlampuannya ini udah full LED semua Sobat Setir. Gitu, cakep banget. Di bagian atas terdapat shark fin antena, kemudian dia ada rear defogger serta ada rear wipernya juga. Ke bagian bawah, ini sensor parkirnya lengkap, ada reflektor, serta ada tambahan body kit yang tadi gue bilang, ada di bagian belakang kanan dan belakang kiri. Nah, ngebahas masalah bagasinya, mobil ini memiliki bagasi yang spacious banget Sobat Setir. Ciri khas Honda. Dan juga menjadi salah satu alasan kenapa orang Indonesia tuh suka banget sama mobil ini. Karena ya space bagasinya luas.
kalau kita buka, mobil ini memiliki space bagasi di 304 liter dalam keadaan row keduanya lagi terbuka. Tapi kalau kalian pengen bawa barang yang lebih banyak lagi, silahkan dilipat untuk row keduanya dan kalian akan mendapatkan space yang lebih luas lagi di 1274 liter. Jadi kalau kita mau bawa 2 koper cabin, 3 koper cabin bahkan, atau mungkin kalian mau bawa galon gitu, 2-3 biji galon sih masih muat sobat setir. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian depan, kita bahas mesinnya. Yuk. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Nah, ngebahas masalah dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc yang menghasilkan tenaga di 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Dikawinkan dengan transmisi ciri khasnya Honda alias transmisi CVT. Nanti penasaran kan? Nanti kita cobain sobat setir. Dan juga dikirim ke 2 roda di bagian depan karena dia memiliki konfigurasi front wheel drive seperti itu. Nah, sebelum kita cobain, kita bahas dulu bagian interiornya. Yuk, masuk. Oke sobat setir, sekarang kita udah ada di row keduanya dari Honda HR-V sebelum kita pindah ke bagian depan. Nah, di belakang ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Spacious banget. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa mobil ini masih relate di tahun 2025, karena emang space-nya sih nggak main-main gitu. Di sini gue mendapatkan legroom sekitar 10-13 jari dengan headroom di sekitar 3,5 jarian kurang lebihnya. Ya memang karena desain roof line-nya dari Honda HR-V ini dia melandai ke bagian belakang gitu. Jadi emang harus ada yang dikompensasi. Tapi tetap nyaman, tetap siap kalau mau jalan-jalan jauh naik Honda HR-V ini. Nah, untuk urusan convenience itu jagoannya Honda banget. Di HR-V juga nggak kalah sobat setir. Di bagian depan ini ada pocket dan ada pocket kecil buat kita naruh barang yang ukurannya lebih kecil. Serta ada 3 seat belt dengan 3 titik untuk 3 penumpang. Headrest-nya juga ada 3. Dan kalau kita intip di bagian sini nih sobat setir, dia juga ada armrest tuh dengan 2 buah cup holder tambahan. Di sini juga di setiap door trim ada cup holder juga dan dia juga ada support Isofix. Bahannya ini penggabungan antara leather dan fabric di bagian tengah, dan bagian fabricnya ini, bagian tengahnya ini empuk bukan main sobat setir. Enak banget. Dan ciri khasnya Honda adalah dia itu memiliki konfigurasi jok yang convenient, yang pintar, yang smart. Karena di HR-V ini memiliki magic seat. Jadi magic seat ini bisa melipat bagian penyangga duduk kita di bagian bawah ini ke bagian atas. Fungsinya apa? Agar kita bisa membawa barang yang tinggi. Contohnya nih, misalkan kita nemenin orang tua kita atau nemenin pasangan kita beli tanaman gitu. Nah, tanaman itu kan nggak bisa ditidurin kan, harus berdiri. Nah, fungsinya ada di situ. Jadi sebenarnya gampang, caranya tinggal kita lipat aja di sini. Set, terus kita tarik. Ya. Dan kita kebawahin gitu sampai dia. Nah, kalau udah nyeklek gitu, maka dia kekunci nih, nggak akan jatuh ke bawah. Nah, di sini kita bisa bawa barang yang tinggi. Contohnya kembang tadi, seperti itu. Honda dengan convenience-nya yang sangat-sangat clever. Keren! Nah, masuk ke interior bagian depan, ini interior Honda modern ini menurut gue cakep banget. Clever banget desainnya, simple tapi fungsional juga. Dan ya semenjak peluncurannya di tahun 2022 hingga tahun 2025, menurut gue ini masih salah satu desain dashboard terbaik sih di kelasnya gitu. Keren banget. Dia simple, dia 2 lapis gini, atas menggunakan hard plastic, bawah menggunakan soft touch. Kemudian di sini ada sebuah head unit dan sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Kemudian yang menjadi pencuri perhatian adalah bagian ventilasi kanan dan kiri karena dia bisa diatur mau hembusan anginnya tuh mau yang model nyebar gitu atau model yang nge-spot, tinggal diputar-putar aja nih. Dan kliknya tuh satisfying banget gitu. Keren banget. Nah, untuk bagian AC-nya
Di bagian tengah sini dia juga sudah digital tapi menggunakan tombol fisik modelnya yang knob putar begini, dan tuh, klik-klikannya juga satisfying gitu, enak banget. Aduh, nice banget. Kemudian Honda rajanya penyimpanan dan convenient. Betul, karena di sini ada penyimpanan rahasia. Kemudian kalau kita geser lagi ke bagian bawah, ada 2 buah cup holder, electronic parking brake, hill descent control, auto hold, dan si icon. Ini tujuannya agar konsumsi bahan bakar jadi lebih irit lagi nih sobat setir. Desain tarikan garis di sini ini nice banget sih, mewah banget rasanya. Ada 2 buah USB port, ada yang untuk charging, ada yang untuk konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Joknya empuk, nyaman, sama kayak di bagian belakang. Di atas kita mendapatkan sunroof, dan untuk steeringnya dia desainnya simple banget, nice. Salah satu yang terbaik di bagian kiri untuk pengaturan audio, bagian kanan untuk pengaturan si Honda Sensing-nya, dan di baliknya ini ada pedal shifter sobat setir. Nice banget ya. Makin penasaran, ayo kita coba jalan kali ya. Let's go. Oke sobat setir, sekarang kita cobain rasa berkendara dari Honda HR-V SI ini. Nah, pertama-tama yang mau gue bahas itu dari segi posisi duduknya dulu. Posisi duduknya ini dapat melakukan pengaturan, naik turun, maju mundur, serta recliningnya secara manual nih sobat setir. Seperti itu. Kelebihannya ya untuk settingnya jadi lebih cepat gitu, sat-sat lah. Kemudian untuk posisi setirnya dia juga bisa pengaturan tilt and telescopic. Jadi gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling ergonomis buat gue. Kayak gini sekarang ergonomis banget. Kemudian kalau kita bahas dari segi visibilitas dari mobil ini, itu oke banget. Spionnya itu rasanya deket banget sama driver nih, spion kanan maupun spion kiri. Serta dari desainnya, dari bentuknya, menariknya dia tuh bentuknya rada lumayan boxy gitu ya sobat setir. Jadi full coverage lah, kita bisa ngelihat dengan jelas dari segala sisi, kanan maupun kiri, seperti itu. Serta untuk spion tengahnya juga oke, dan kaca bagian belakangnya itu ukurannya besar. Jadi kalau kita mau ngeliat ke belakang itu sangat-sangat mudah. Kemudian ada satu fitur jagoannya Honda yang disematkan di Honda HR-V, yaitu Honda Lane Watch. Gimana cara pakainya? Sebenarnya gampang. Kita tinggal nge-send aja. Kalau kita send kiri, maka otomatis akan tertampilkan gambar di bagian head unit. Nah, gambar ini berasal dari kamera yang berada di spion kiri. Jadi dia itu sifatnya lebih ke ngebantu kita kalau kita mau belok kiri, apakah ada kendaraan di bagian blind spot atau enggak, seperti itu. Nah, kalau kita mau manually nyalain, tinggal pencet aja yang ada di bagian kolom setir ini, tinggal dipencet tet, seperti itu. Maka lane watch-nya akan otomatis nyala. Tapi kalau kita nge-send ke kiri, dia juga akan otomatis nyala. Seperti itu sobat setir. Jadi itu sangat-sangat ngebantu ya. Mantep banget. Kemudian, kalau kita bahas dari segi road noise-nya, sebenarnya dari segi kabin ini lumayan hening sobat setir. Tapi memang di bagian bawah itu road noise-nya lumayan masuk ke dalam. Walaupun mobil ini sudah menggunakan ban premium, sudah menggunakan Bridgestone Alenza, seperti itu. Ya sebenarnya itu kembali lagi sih, suara jalanan atau road noise itu kan memberikan feel berkendara ya ke drivernya gitu. Rasanya lebih alive, rasanya lebih lebih was-was, lebih fokus lah nyetirnya gitu. Ada yang beranggapan seperti itu, tapi ada yang pengennya gue pengennya lebih kedap. Nah itu kan pada akhirnya kembali ke para sobat setir masing-masing gitu. Kalau misalkan terganggu dengan itu, mau tambah peredam juga bisa. Tapi kalau misalkan enggak, kayak gue misalkan, gue ya fine-fine aja ada suara road noise, jadi berasa road feel-nya, maka ya nggak apa-apa, seperti itu. Selebihnya sih ya kedap nih, nice, enak. Nah sobat setir, ngebahas masalah handlingnya, ini ciri khasnya Honda ya. Mobil Honda tuh selalu enak dipakai nikung-nikung, dipakai belok. Di depan ada belokan, kita coba belok ya. Kira-kira bagaimana rasanya? Oh, oke. Wow, mobilnya tuh nurut banget sobat setir nih. Kita tekuk lumayan ekstrim. Wah, gila. Bener-bener rasanya tuh nggak tumpah gitu, nggak kayak kebanyakan SUV compact. Dia kan kalau dipakai belok tuh rasanya tumpah karena mobilnya tinggi. Di HR-V ini enggak. Mobilnya tuh nurut banget, dipakai belok enak. Terus dia juga dari segi steering feedback-nya tuh responsif gitu. Kalau kita belokin dia langsung ikut belok. Nice banget sih.
Sekarang coba kita zigzag tipis sobat setir. Kira-kira bagaimana ya? Oh, iya sih. Nurut sih sobat setir. Wow. Wow. Amazing. Wow, amazing banget sobat setir. Bisa dibilang handling terbaik di kelasnya masih dipegang HRV sih. Enak banget. Masih relate di tahun 2025. Gokil. Kemudian untuk karakter suspensinya menarik. Jadi dia kan profil bannya lumayan tipis ya. Kalau misalkan kita ngelewatin jalan berlubang misalkan atau jalanan yang nggak rata, itu lumayan berasa keras. Tapi ketika kita bawa cruising di jalan tol, melewati jalan yang bergelombang gitu misalkan, itu enak. Karakter suspensinya tuh nyes gitu, kayak bantingannya tuh nggak kasar gitu, berasa lembut. Menurut gue ini adalah perkawinan yang rasanya tepat banget, enak banget. Jadi bisa disimpulkan bahwa karakter handling dan bantingannya dari HRV di tahun 2025 ini masih terbaik di kelasnya. Enak. Seperti itu. Kemudian, kalau kita ngebahas masalah tenaga, oke, mobil ini itu memiliki tenaga di 121 PS dan torsinya di 145 Nm. Bagaimana rasanya? Kita coba tarik kali ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Tenaganya itu ngisi terus sobat setir, ada terus. Tapi apakah karakter keluar tenaganya itu meledak-ledak? Enggak juga sih sebenarnya. Dia lebih yang kayak silent, delivering tenaga terus seperti itu. Dan juga kan karakter CVT itu bukan karakter transmisi yang bisa dibejek gitu. Emang harus diurut bawahnya. Kalau misalkan kita urut, maka baru tenaganya keluar semua, enak lah. Tapi di sisi lain, konsumsi bahan bakarnya jadi lebih baik nih kalau kita menggunakan transmisi CVT, karena mobil bisa dipertahankan di RPM yang rendah sobat setir, seperti itu. Jadi ya, ini emang udah perpaduan dua dunia yang sangat-sangat menarik ya di Honda HR-V ini. Dan yang terakhir itu dari segi teknologinya. HR-V itu punya Honda Sensing, pengaplikasiannya gampang. Ada di bagian steering bagian kanan nih. Jadi kita tinggal aktifin aja, tinggal kita pencet, maka mobil bisa mengikuti kendaraan di bagian depan. Dia juga kan udah punya adaptive cruise control ya. Jadi kalau misalkan di jalan tol gitu, misalkan kita lagi mau mudik atau mungkin macet-macetan juga bisa, karena dia bisa low speed follow. Seperti itu. Nice banget. Asik sih, bener-bener kepake lah di penggunaan hariannya. Jadi bisa dibilang dari segi driving, Honda HR-V ini di tahun 2025 masih relatable banget. Dan jujur ini salah satu favorit setir kanan sih di kelasnya. Nice. Oke sobat setir, sekian review dari Honda HR-V SE ini. Walaupun usia udah 3 tahun semenjak peluncurannya, tapi terbukti bahwa mobil ini masih relate banget untuk kalian pinang di tahun 2025. Mulai dari eksteriornya yang masih ganteng, nggak kalah dengan kendaraan lain, bagian interiornya yang masih futuristik, serta spaciousnya nggak ada yang ngalahin, serta performa dari mesinnya yang masih mumpuni banget. Jadi kalian kalau mau minang Honda HR-V di tahun 2025 ini, silahkan sikat karena masih oke banget sobat setir. Nah, untuk kalian yang pengen minang mobil ini, kalian bisa mampir ke Honda Mandiri Bogor. Gak hanya Honda HR-V aja, tapi tentunya ada line up Honda lainnya. Atau kalau kalian udah punya Honda dan kebetulan tinggal di Bogor, kalian juga bisa datang untuk melakukan pengecekan serta servis. So, jangan lupa, terima kasih Honda Mandiri Bogor. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Nalendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Mobil ini selalu menjadi mobil ini selalu menjadi pilihan mobil ulang. Nggak kalah dengan mobil lain. Mulai dari ya.